Oke, assalamualaikum. Oke, malam ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Dion, seorang arranger. Pada malam hari ini temanya yaitu aransemen musik digital. Ya, ini dia Mas Dion sudah bergabung. Oke, assalamualaikum Mas Dion. Waalaikumsalam, Mas. Ya, salam kenal Mas Dion. Fazmi El Hijrah dari Sigma Entertainment. Ya, lu Mas, agak putus-putus suaranya. Iya, tapi masih nyambung ya Mas ya? Ya, ya, udah jelas. Oke, sip. Suara Mungkin saya terdengar kurang, jelas? oh jelas-jelas. Oke, siap. Mungkin kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang seputar aransemen musik digital ya, Mas Dion ya. Jadi putus-putus lagi. Halo? Halo, Mas. Oke. Dengar Mas? Eh, suaranya Mas di sini putus-putus, Mas. Putus ya? Bentar ya, Mas. Oke, halo. Ya. Oke, Mas Dion. Masih dengar? Ya, ya, agak putus-putus tapi. Putus? Oh ya nggak apa-apa ya Mas. Ya, Di sini mungkin agak kurang bagus jaringannya Mas. siap. Oke, Mas. Eh, kita anu aja, Oke Mas ya, Mas apa Dian. sharing-sharing aja. Ya. Iya, sharing. Karena kalau dari judul kok kelihatannya clickbait banget ya, maksudnya aransemen musik digital. Kemarin di preambul sama Iya. Bang Yedo tuh, ngobrol-ngobrol aja lah. Ya kita nanti ini aja lah, apa tanya jawab aja saya. Saya bingung juga mau Oke. ngomong apa gitu. Oke, ini ada Oke, siap, siap. beberapa pertanyaan nih Mas, dari Oke, teman-teman yang live di Sigma Entertainment. ya, Mungkin ada pertanyaan pertama ini, sebagai seorang arranger nih ya, apa sih ya, Mas suka dukanya selama ini? Kan berperan di balik layar tuh. ya, ya. eh apa ya, banyak sukanya sih sebenarnya. Apa tuh? Karena apa ya, mengerjakan musik itu juga eh berawal dari hobi ya, sebenarnya hobi main musik, terus ya keterusan jadi sebuah apa ya, dalam tanda kutip mata pencaharian lah gitu ya, sesuatu yang menghasilkan. Jadi nggak ada Iya. beban sama sekali sih gitu. Sedikit sekali dukanya, mungkin hampir dibilang nggak ada sih, banyak sukanya seperti itu. Mm-mm. Mungkin Dengar-dengarnya ini Mas aja ya, Dian, apa ya. Hmm, Mas gimana Dian gimana, Mas? juga Silakan silakan. ngajar seorang dosen ya? Oh, ini aja cuman apa ya, pembimbing aja sih, pembimbing. Jadi Hmm. apalah istilahnya, dosen honorer gitulah ya. Tapi nggak ada hubungannya sama musik, malahan nggak ada hubungannya sama musik. Jadi malah di Hmm. bidang broadcasting seperti itu. Oh, podcasting ya. Iya, ya, Alhamdulillah Mas ya. Banyak juga lah berarti anak didiknya ya gitu.
Ya, sorry Mas, agak putus-putus. Banyak juga lah berarti ya anak didik dari Mas Dion ya. Karena kan Hmm, ya, alhamdulillah. Oke, oke. ada juga nih pertanyaan nih Mas. Bagaimana menjadi seorang arranger itu dalam memenuhi keinginan dari sang pemilik lagunya gitu. Kalau menurut Mas Oke. gimana? Eh, biasanya seperti ini sih, komunikasi ya. Jadi sebelum Hmm. seorang arranger itu mengeksekusi apa musik yang akan digarap tuh biasanya untuk klien yang baru ya. Kalau mungkin dengan Bang Yedo udah bertahun-tahun, jadi udah tahu lah arahnya gimana. Tapi kalau untuk klien Baru yang ya? baru mungkin lebih Hmm. banyak diskusi di awal. Jadi Oh, istilahnya diskusi banyak awal ya? briefingnya di awal gitu. Ya, bahasa universal yang paling mudah adalah jadi kan kadang kan beberapa klien kan mungkin eh, kalau diajak ngomong masalah teknis musik mungkin beberapa ada yang ngerti, beberapa enggak. Misal ngomongin masalah tempo, oh temponya misal Hmm. andante, andante itu apa gitu kan. Jadi kan mungkin akan Iya. lebih universal ketika mungkin dari arranger meminta klien untuk memberikan referensi musik seperti itu. Jadi pengennya Hmm. musiknya kayak apa? Oh mungkin bisa dari link YouTube atau mungkin arahnya ke sini. Nah dari referensi itu nanti kita diskusi juga gitu loh. Jadi arranger juga Hmm. nggak langsung mengeksekusi yang diinginkan klien, tapi juga ada memberi masukan-masukan gitu ya. Mungkin dari Oh. referensi itu mungkin lebih baik diambil bagian tertentu aja karena mungkin arah dari lagu ini akan lebih Hmm. apa ya ngefeel atau mungkin ngesul di kalau diarahkan musiknya seperti ini. Jadi seperti itu sih. Jadi Oh, seperti diskusi, itu ya. diskusi yang paling penting di awal gitu. Seperti itu. Betul betul. Itu kalau khusus untuk yang baru gitu ya, Mas ya. Iya, iya. Tapi kalau kayak kayak Bang Yedo Sukma itu mungkin udah settle gitu ya. Keinginannya seperti Nah, apa iya. gitu. Ya itu. Jadi mungkin juga perlu dipahami juga bahwa setiap arranger sebenarnya juga punya karakter gitu ya, karakter. Nah, kebetulan karakter Iya. saya tuh dengan apa ya musik-musik yang saya kerjakan untuk Sigma emang emang kebetulan udah klop gitu ya. Jadi saya memang Oh, arahnya kecantol gitu ya. ya memang lebih ke pop gitu ya. Sebenarnya juga Mm-mm. nggak menutup kemungkinan menggarap musik yang lain. Pernah juga saya juga ditawari musik untuk dangdut, mengerjakan aransemen musik dangdut, terus Oh, aransemen musik jazz, mungkin ada juga jazz. EDM seperti itu. Tapi mungkin uh, buat saya mungkin bisa sih bisa, cuman mungkin lebih arahnya tuh lebih ngefeel-nya tuh kalau ketika saya itu mengerjakan musik yang arahnya ke pop, jadi pop apa ya istilah industrial gitulah. Jadi Oh arahnya iya, tuh iya. yang bisa dinikmati oleh pendengar yang tidak segmented gitu loh. Jadi kan kalau kita menggarap musik misal musik jazz gitu kan mungkin bisa aja bisa fusion atau apa mungkin Iya. tapi kan itu arahnya segmented. Nah kebetulan alhamdulillahnya itu dengan Sigma Entertainment Bang Yedo itu apa kebutuhan Hmm. musiknya itu juga yang arahnya industrial jadi Pop yang ya ya. pop jadi banyak penikmat yang seleranya sama seperti itu. Oh, jadi langsung cepat setel gitu Cepat ya dengan ya cepat uh, ya. Jadi langsung begitu kasih nada ini seperti ini langsung oh udah tahu langsung gambar musik uh, seperti apa. Tapi oh ketika iya. ada klien baru, Mas aku bikin musik EDM gitu. Wah, ini mungkin agak lama mikirnya. Jadi bisa cuman mungkin perlu tadi bahasa universalnya referensi gitu karena ketika kita ngomongin musik yang Mm-mm. segmented pasti kan kadang Mm-mm. bahasa permintaan dari klien itu kan eh, bisa ambigu gitu ya kalau nggak ada referensi. Jadi Mas musiknya dibikin kayak gini, nah nggak kayak gini Iya. gimana? Tapi kalau misal kayak musiknya grup ini atau mungkin seperti ini itu akan lebih membantu sekali untuk arranger mengeksekusi musiknya. Mengeksekusi musiknya ya. Betul betul. Ya, Kira-kira selama menjadi arranger gitu, Mas Dion, kalau di Sigma Entertainment kan ya mungkin arranger terbaik lah di Sigma Entertainment lah bagi kami gitu ya. Karena udah sering gitu bekerja sama dengan Mas Dion. Mau nanya nih, lagu yang
selama Mas Dion aransemen itu kira-kira yang paling Mas Dion sukai apa dari beberapa lagu yang ada di Sigma Entertainment? Sorry Mas, putus-putus. Kalau di Sigma Entertainment, kira-kira lagu yang Mas Dion suka itu lagu apa selama mengaransemen lagu yang ada di Sigma? Oke, sebenarnya ketika ngomongin Sigma gitu ya, mungkin kalau Sigma sebenarnya sudah punya warna gitu ya. Jadi ibaratnya kalau musik itu arahnya ke arah-arah musik soundtrack seperti itu. Arah-arah musik soundtrack. Tapi ketika waktu itu ada satu single yaitu Hati-hati dengan mata gitu ya. Jadi memberi nuansa yang beda dengan Sigma yang sebelum-sebelumnya itu buat saya sebagai arrangernya juga itu malah menjadi suatu tantangan yang menarik gitu loh. Ketika mencoba membuat sesuatu yang beda gitu loh dari musik-musik Sigma lain. Karena kan gini, walaupun Sigma itu kan apa ya, arah musiknya seperti itu pop, cuman kan kalau dari nada yang diciptakan oleh Bang Yedo atau mungkin teman-teman di Sigma Entertainment itu kan mungkin variatif gitu ya. Ketika kita ngomongin lagu Hati-hati dengan mata, hati-hati dengan mata ya. Terus Hati dengan mata. Jangan salahkan hijabku itu kan juga diciptakan Bang Yedo. Jadi, nah dengan nada-nada seperti itu mungkin kalau dipaksakan untuk mungkin musiknya seperti Kupu-kupu Cinta atau mungkin Istiqoroh Cinta itu juga malah nggak masuk gitu loh. Jadi memang ada mungkin pemikiran saya juga Bang Yedo mungkin juga membuat pos-pos tersendiri ya. Kalau untuk Sigma mungkin musiknya seperti ini, mungkin untuk betul. Ada yang apa tuh? Yang agak ngebit-ngebit tuh apa tuh? Saya lupa itu. Ya kayak Jangan Salahkan Hijabku mungkin lebih ceria gitu ya. Mungkin ada Adiva, Adiva juga mungkin musiknya lebih upbeat gitu. Jadi ya ini aja sebenarnya musik menyesuaikan aja. Menyesuaikan lagunya. Boleh. Kalau untuk yang lagu Hati-hati dengan mata tuh sedikit jazzy ya, jazz gitu ya. Halo Mas, maaf putus-putus. Halo? Iya. Kalau untuk lagu yang Hati-hati dengan mata tadi, aransemennya kayak seperti jazz gitu ya Mas? Aduh, putus-putus nih. Halo? Oke, Mas Dion, masih mendengar? Putus-putus Mas. Tapi dengar Mas? Oh iya Mas, ada pertanyaan lagi nih. Halo? Halo Mas. Halo Mas Dion. Ya, nggak ada suaranya tuh. Bentar ya Mas ya. Jaringan. Ya. Halo? Halo Mas. Ya. Oke, udah dengar? Oke. Maaf Mas, jaringan agak kurang mendukung. Kalau yang dikatakan dalam Halo? Halo, mungkin bisa lewat chat atau mungkin di pertanyaan karena saya tidak mendengar jelas nih.
Oke. putus-putus. Mungkin coba ini aja ya dari chat, mungkin ada pertanyaan, mungkin Iya, dari chat bisa pertanyaannya. saya jawab. Kalau perbedaan 24 bit dan 36 bit itu seperti apa tuh? Ya Mas. Kan dalam pembuatan aransemen lagu terkadang ada nih pertanyaan mintanya 24 bit atau Mm-mm. 36 bit gitu. Nah, itu apa sih Iya. maksudnya bit itu gitu? Oh ya ya, itu Heeh. jadi setting ya, setting untuk rekaman. Jadi saya sering kali Mm-mm. merequest karena kan gini kan, banyak klien-klien saya termasuk Sigma itu kan 80% lebih justru dari luar Jawa gitu ya. Jadi Iya. jadi kendala tidak bertatap langsung, mereka juga rekamannya di tempat masing-masing. Jadi musik saya Mm. bikin dalam bentuk minus one, lalu saya kirim untuk gaya tag vokal dikirim kembali, lalu saya mixing sampai mastering jadi musiknya. Nah, Mm-mm. kendalanya adalah eh, sebenarnya bukan bukan apa ya, bukan di alat gitu. Jadi alat eh, apapun kalau memanfaatkan bisa maksimal pasti hasilnya akan baik. Jadi kadang permasalahannya adalah ini mungkin di luar kan ya, di luar eh, Sigma. Sigma kebetulan alhamdulillah data-data audionya sudah cukup cukup baik, jadi aman gitu loh. Tapi beberapa Mm. ada yang mungkin permasalahan di SDM-nya gitu loh. Ketika saya Mm-mm. memixing, waduh kok data vokalnya kurang bagus gitu loh. Padahal setelah saya Iya. telusuri, saya tanyakan ternyata tuh alat-alatnya bagus semua. Jadi pakai soundcard, adalah merek Mm-mm. tertentu yang harganya mungkin sekitar 30 Iya. jutaan, terus Heeh. mikrofonnya juga harganya puluhan juta, tapi kok hasilnya kurang. Ternyata memang Mm-mm. beberapa setting memang kurang maksimal, terus mungkin masalah apa, eh, studionya juga kurang maksimal. Jadi udah alatnya bagus, Mm-mm. tapi ternyata recordingnya di dekat, misal di dekat drum, jadi studionya, jadi suaranya akan mantul-mantul, ada resonansi yang mengganggu. Jadi kadang Oh hal-hal iya. seperti itu kendalanya ketika apa ya, kliennya tidak bertemu langsung. Jadi kendala di teknis. Jadi kalau masalah tadi yang tanyakan 20 bit itu masalah ada kan resolusi audio itu kan ada sample rate dan bit rate ya, bit depth gitu kan. Semakin tinggi sample rate Iya. ya semakin detail frekuensinya. Jadi saya juga Mm-mm. pesan biasanya kalau kalau rekaman, kalau bisa di sample rate yang tinggi gitu. Jadi Oh gitu ya. frekuensi yang direkam akan lebih detail. Jadi suaranya juga akan lebih bagus seperti itu. Itu Bagus sih gitu Mas. ya. Iya ya. Oke oke. Em, Pantesan ada beberapa lagu ya di mungkin ini sependengaran saya gitu kan. Ada beberapa lagu di di Sigma Entertainment tuh ya mungkin ada yang kayak getaran vibra yang sedikit banyak gitu. Padahal pas di tag record tuh tidak ada vibra gitu. Aduh, saya nggak dengar suaranya Mas, mohon maaf nih. Mas, yang masalah tadi itu kan mungkin itu settingan ya mas ya, setting di pas recordnya ya. Ya sambil kita pertanyaan selanjutnya ya bagi teman-teman yang sudah bergabung nih, selamat bergabung. Dengar suaranya, mohon maaf. Suaranya putus-putus. Ya mas, mohon maaf juga. Halo. Masih Mungkin terhubung coba mas?
cari lokasi Mas, mungkin agak keluar Iya. dari rumah mungkin supaya dapat sinyal yang lebih baik. Ini nggak dengar sama sekali, patah-patah. Mas dengar suara dengan jelas nggak nih? Suara saya jelas dengarnya Jelas atau Mas, jelas. jelas ya? Oh. Udah terhubung Mas. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya juga boleh ya, langsung di chat komentar. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Mas, Mas Dion. Halo. Kalau menurut Mas Dion sendiri, apakah musik yang bagus itu adalah musik yang instrumennya banyak atau yang simple sederhana aja? Gitu? Kira-kira seperti apa tuh? Sorry Mas, nggak denger Mas. Mungkin coba cari lokasi keluar rumah mungkin Mas, supaya sinyalnya lebih dapat. Soalnya sama sekali yang di sini suaranya nggak jelas, patah-patah. Ya, atau mungkin ada pertanyaan lewat chat juga boleh, teman-teman yang gabung di live IG ini. Iya, live. Nah, ini udah denger Mas. Jelas. Ini Mas ada pertanyaan lagi nih. Mantap. Siap. Pertanyaannya, apakah musik yang bagus itu adalah musik yang instrumennya dibuat banyak, gitu kan, banyak instrumen, atau yang simple sederhana? Menurut Mas seperti apa? Dua-duanya bisa, tapi mungkin lebih tepatnya adalah musik yang mungkin sesuai dengan lagunya. Jadi beberapa lagu memang mungkin harus kita kaji ya. Sebelum mengerjakan musiknya harus kita kaji dulu, kita riset dulu. Sebenarnya lagu ini potensial lebih enak versi musiknya yang seperti apa? Apakah versi musik yang minimalis atau mungkin full band atau mungkin butuh polesan orkestrasi atau mungkin hanya akustik saja. Jadi memang yang tadi saya bilang mungkin referensi itu juga penting sekali gitu. Jadi selain tadi mengkaji dan riset, tetap kita juga punya acuannya seperti apa. Biasanya juga klien biasanya sudah sebelum mengerjakan musik pasti sudah punya rata-rata ya, sebagian besar udah punya gambaran musiknya tuh pengennya mau dibikin seperti apa gitu. Ya, diarahkan kemana gitu ya? Ya betul. Jadi cari musik yang sesuai porsi aja, sesuai porsi dan sesuai dengan lagunya, nada lagunya maksudnya, seperti itu Mas. Oke. Ini bagi para teman-teman ya yang lagi mendengarkan. Jadi musik yang bagus itu bisa jadi aja instrumennya ya simple aja mungkin bisa juga gitu ya, sesuai dengan kapasitas dia juga ya Mas ya. Porsinya gitu. Betul Mas, disesuaikan. Nih ada lagi nih, Bang Edo nih, saya senang jumpa perdana Mas di tahun 2011 di Hotel Hyatt Jogja. 9 tahun yang lalu ya Mas ya. Berarti ketahuan umur kita berapa Mas ya? Ya kurang lebih masih 20 lah Mas ya. Ini lagu ada pertanyaan dari Bang Yudo. Dari Bang Yudo. Mungkin Mas untuk musik di YouTube kenapa harus format WAV? Oke. WAV, ya. Format WAV dan MP3 ya. Karena kalau kita analogikan adalah sebuah foto. Kita mengambil foto melalui kamera gitu ya. Resolusi. Kita ngambil, ibaratnya gambar yang kita ambil itu adalah audio gitu ya. Kita mengambil foto dengan kamera DSLR mungkin
dan dengan kamera HP yang mungkin cuman 5 megapiksel gitu, atau kamera 5 megapiksel dengan kamera mungkin 64 megapiksel gitu ya. Nah, kita foto Iya. audionya itu sama dengan kita mixing audionya gitu. Nah, itu nanti Mm-mm. ketika foto itu akan dibuat poster yang besar, baliho gitu ya. Itu berarti adalah Iya. uh, musik yang dimaster gitu. Jadi, nah itu kan pasti yang kamera 5 megapiksel kalau di zoom besar kan pasti kan uh, Iya. akan membentuk piksel-piksel atau pecah-pecah gitu ya Mas ya. Dengan Pecah-pecah. kamera yang tadi 60 megapiksel lebih halus. Nah, itu sama dengan ketika kenapa memilih audio dengan WAV, karena frekuensinya itu akan lebih detail atau lebih banyak. Kalau MP3 pasti ada frekuensi yang kepotong. Jadi kesannya Oh adalah iya. audionya itu lebih, clarity-nya lebih dapat. Jadi mungkin kalau bahasa awamnya mungkin akan lebih jernih gitu ya. Kalau Iya, WAV lebih karena ya jernih tadi ya. resolusinya lebih tinggi. Sama kayak tadi poster, kalau yang pakai kamera yang megapikselnya lebih banyak pasti akan lebih halus gambarnya. Mm. Sama audio juga seperti itu. Oh, ini Bang Edo. Selama ini dia ngupload menggunakan MP3 upload YouTube. Oke, sudah Iya, iya, terjawab iya. ya, Bang Edo. Iya. Iya, kemarin baru cerita. Ya mungkin saya kira emang selama ini Sigma mungkin mengupload yang versi WAV-nya ya. Karena kan juga Bang Hidu kebetulan Mm. pasti selalu minta selain MP3 juga. Ya, tapi untungnya aman aja Mas ya Mm. di YouTube ya. Aman Audionya. ya. Mungkin kalau pakai yang WAV bisa lebih lebih ini lagi, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Lebih Ini ada asik buat pertanyaan nih musik dari pakai. Nih, Saputra lebih Azhar, asik Bang buat Azhar. musik pakai digital apa langsung dari alat musiknya Mas? Untuk Oke. musiknya. Ya, digital tuh sebenarnya processingnya ya. Jadi alat musik tuh mungkin kayak mungkin kita take drum manual asli, ada juga bikin drum yang dengan pakai virtual instrumen. Ya, jadi semua nanti akan di era seperti ini akan prosesnya akan medianya adalah digital. Jadi di mixing yang tadi kan drum asli itu berarti kan itu kan analog gitu kan, akan diproses menjadi Iya. data digital, dan hal itu mungkin semuanya akan kembali ke digital. Makanya ada file WAV, MP3, mungkin AAC, Mm-mm. itu adalah medianya menjadi digital. Media. Ya, kita ngomong mungkin zaman dulu, mungkin zaman waktu saya masih SMP, saya pernah mengalami kalau dulu rekaman masih analog gitu, jadi masih pakai pita Iya. gitu. Nah, Iya, iya. sekarang udah dipermudah. Kalau dulu kalau kita rekaman, misal take keyboard atau gitar, take vokal, kalau salah ya ulang lagi dari awal gitu. Ulang lagi dari awal Tapi ya. kok sekarang kan ya bisa diedit-edit, mungkin yang tune-nya fals bisa dibenerin. Sekarang ada Iya, MIDI, betul, betul, betul. main pianonya masih berantakan, nanti di editing bisa dirapikan. Jadi sekarang bikin Iya. musik lebih mudah daripada dulu. Kalau lebih asik ya jelas apa ya, kalau mungkin lebih kita nyari humanize-nya atau mendekati manusiawinya, mungkin memang instrumen yang dimainkan oleh seorang player atau manusia nggak akan pernah tergantikan dengan musik yang dibikin menggunakan virtual instrumen itu. Karena feel-nya akan beda, feel-nya. Iya, feel-nya. Nah, itu mungkin tantangan buat arranger ya. Jujur kalau ini yang musik selama ini saya bikin 100% menggunakan virtual instrumen semua. Dari drum, gitar akustik, itunya menggunakan virtual instrumen semua. Nah, tantangan bagi seorang arranger adalah gimana caranya musik yang dibikin dengan virtual instrumen itu tadi mendekati cara memainkan atau mungkin bunyinya seperti musik aslinya, sumber musik aslinya seperti itu. Ya. Oke. Itu pertanyaan selanjutnya tadi sebenarnya, tapi udah terjawab langsung nih sama Mas Dion. Oh, iya. Iya, apakah tantangan menjadi seorang arranger ya? Langsung dijawab tadi. Itu tantangan teknis ya. Dalam menuntaskan musik gitu ya. Ya. Jadi makanya mungkin kita dengar mungkin kayak penyanyi dulu tuh dalam record atau lagu mereka mungkin itulah yang Mas bilang tadi ya, apabila kalau salah ya diulang lagi gitu kan. Karena betul. itu masih terbatas ya dalam
pengeditan atau arrangement gitu ya. Iya, bahkan cenderung lebih ke rekaman live gitu. Jadi kalau sekarang kan multi Iya. track gitu kan, jadi bisa Heeh. nanti take drum dulu, keyboardnya nanti Mm-mm. belakangan, take vokalnya belakangan. Kalau dulu saya pernah mengalami ya rekaman bareng-bareng Mm-mm. gitu. Jadi ada Iya. salah satu bassnya yang salah atau mungkin pemain keyboardnya salah main ya kita ulang lagi dari awal. Dan itu benar-benar Iya, betul betul. membutuhkan cost yang nggak Ku- sedikit. Iya, Jadi jatuhnya lebih mahal. biayanya cukup. Jatuhnya lebih mahal. Mm-mm. Iya. Dan itu teruji juga terkualitasnya ya Mas ya. Kualitas dalam bermusiknya jadinya. Kayak Gimana ya Mas kayak maksudnya? seorang misalnya kayak seorang penyanyi atau vokal kan otomatis dia harus Oh iya, benar-benar gitu kan. Jadi iya, kualitasnya itu emang harus betul. dikeluarkan gitu. Iya, kalau dulu mungkin ya saya pernah ngalami ya kalau dulu namanya rekaman itu pasti yang namanya dimarahin sama operatornya tuh sering terjadi karena salah-salah terus gitu. Kalau Iya mungkin iya iya. sekarang kalau saya gitu, saya kan juga sempat berapa tahun jadi operator studio rekaman gitu kan, termasuk menghandle Hmm. dulu Sigma, pernah rekaman di Jogja juga. Jadi Heeh. menurut saya ya, kalau kira-kira contoh nih tag vokal gitu ya, mungkin Hmm. dalam bernyanyi itu mungkin ada batasan limit tertentu ya. Mungkin Hmm. seseorang tuh kalau udah nyanyi diulang sampai 5 kali lebih justru powernya akan menurun dan mungkin malah akurasi nadanya akan kurang. Kalau dulu kan dipaksa terus sampai mungkin 10 kali, 15 kali. Tapi Iya. dengan kelebihan era digital sekarang adalah mungkin kalau saya biasanya 3 kali udah cukup. Karena kalau udah lebih dari itu pasti diulang-ulang akan lebih capek gitu. Capek, Hmm. kualitas vokalnya justru menurun. Jadi mungkin 3 kali udah cukup. Nanti dipilih aja dari 3 itu mana mungkin kalimat ini lebih bagus diambil dan mungkin tambah editing sedikit-sedikit udah cukup sih gitu. Jadi Oh kalau iya. saya menghandle take vokal nggak pernah lama-lama. Jadi Oh seperti itu ya karena itu, tekniknya ya. ya karena malah kasihan kalau terlalu diulang-ulang cari yang Hmm. sempurna. Contoh nih, nyari wah masih Iya. fals nih, cari yang nggak fals nggak fals. Ya udah nggak fals, tapi Heeh. nanti soulnya, feel-nya hilang. Jadi mungkin kalau saya cenderung kalau rekaman di era digital sekarang, yang penting cari soul-nya sudah masuk. Jadi nyanyi itu Hmm. feel-nya udah dapet, meskipun tuh agak fals sedikit, udah itu kita ambil aja gitu. Nanti masalah Oh tuning gitu itu bisa seperti itu. dibenerin. Ya tuning bisa dibenerin, tapi kalau nada Heeh. cara menyanyikan feel-nya nggak enak itu nggak bisa dibenerin. Iya Jadi betul nomor juga satu Mas ya. adalah Betul feel betul. atau soul cara menyanyikan Soul. yang ya sesuai nge-feel itu tadi. Betul 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 ya. Ini ada pertanyaan dari Bang Edo nih. Cerita Oh iya. sedikit perkembangan arranger sekarang dengan teknologi terus berkembang gitu. Oke. Arranger sekarang dan dulu perbedaan yang signifikan adalah sekarang orang bikin musik nggak harus bisa main musik. Itu kan luar Oh biasanya itu. iya. Sekarang Mm. orang bikin musik, bikin sebuah aransemen musik nggak harus bikin musik. Nggak harus bisa Mm. main alat musik. Karena sekarang teknologi udah banyak. Gitu, teknologi udah banyak. Bahkan ada di software tertentu pun kita memainkan alat musik, misal nadanya C, A minor, F, G. Mungkin kalau manual kan dimainkan dengan keyboard atau apa, main manual. Tapi dengan teknologi sekarang, chord itu bisa dituliskan. Tulis aja Iya. C, A minor. Nanti dengan artificial intelligence, software itu akan menerjemahkan pianonya seperti Mm. apa. Jadi seperti itu. Sekarang teknologi udah canggih Iya. sekali. Apalagi kita Mm. ngomongin musik EDM gitu ya. EDM udah, EDM. wah, pattern-pattern drum udah banyak, pattern-pattern loop-loop musik udah banyak, jadi tinggal pasang itu akan lebih mempermudah. Itu mungkin bedanya dulu dengan sekarang. Sekarang era Mm. digital, ya tadi saya bilang, orang bikin Mm. musik nggak harus bisa main musik. Iya betul betul betul. Sama Itu sih. kayak pencipta lagu nggak harus bisa juga mainkan alat musik ya gitu. Nggak harus bisa Nah, main betul, alat betul. musik, tapi dia bisa Ya, mencipta. betul. Ya, tapi yang penting dari semuanya itu, yang penting orang itu punya musikal. Jadi cukup orang itu Iya. punya sense of music atau mungkin jiwa musikal itu udah cukup sebenarnya. Karena yang Mm. namanya membuat sebuah karya itu kan nggak harus sendiri, bisa berkolaborasi. Iya.
ya kan? Mm-mm. Contohnya aku cuman nggak bisa main musik, tapi aku bisa menciptakan nada. Cari partner yang bisa menerjemahkan musiknya seperti apa. Seperti itu. Iya betul betul. Saya bisa bikin nada, Ada tapi tem. saya nggak bisa bikin lirik. Nah, cari partner yang bisa bikin lirik. Ya gitu, musik enaknya seperti itu sih. Bisa berkolaborasi. Iya iya iya. Kayak di kami misalnya pandai buat lirik gitu ya kan, Masnya yang Ya, pandai buat nada lagu gitu ya. ya betul. Heeh. Ya itu, saling bersinergi, Mas. Ini ada apa, Mas? Pertanyaan apa? Bagaimana Cara, nih? cara menyamakan request musik konsumen saat tidak adanya briefing langsung Briefing langsung. dengan yang dilakukan arranger, apakah sempat ada revisi karena tidak pas dengan maksud konsumen? Gimana cara mensiasatinya? Oke. Mensiasatinya Mas. Kalau saya emang dari awal briefing tuh harus udah final gitu ya. Jadi apa yang kemauan klien seperti apa, referensi udah jelas, baru jalan gitu ya, baru eksekusi. Nah, masalah ternyata di tengah jalan itu mungkin ada miskomunikasi, mungkin wah ternyata udah digarap kok kayaknya lebih bagus gini, itu wajar. Jadi ketika di pertengahan jalan ada revisi atau mungkin permintaan klien, atau bahkan saya merevisi sendiri juga pernah, kok kayaknya udah saya kirim gitu kok ada yang kurang enak ya, atau aku tambahin ini, itu wajar aja. Jadi apakah sempat ada revisi? Ya pasti beberapa revisi itu untuk mencapai hasil karya yang maksimal pasti ada dilakukan revisi. Iya betul. Ini ada lagi pertanyaan nih. Lagu Kupu-Kupu Cinta itu recordingnya di tempat Mas Dion. Sampai hari ini saya belum bisa mendapatkan kualitas hasil seperti itu dari karya-karya yang saya keluarkan, walaupun mixingnya dengan Mas Dion. Apa yang membedakan karya Kupu-Kupu Cinta ini, Mas, dengan karya yang lainnya? Apa Mas, dari segi apa nih? Kualitas dari vokalnya atau musiknya atau apa nih? Musiknya Kalau mungkin, musik Mas. mungkin, musiknya ya. Kalau musik kayaknya sama aja sih, karena sumbernya sama. Cuman yang membedakan, kalau menurut pandangan saya memang kualitas rekaman vokal gitu ya. Kualitas rekaman vokal emang itu beda-beda, beda studio, beda alat, beda sound engineer, otomatis beda SDM. Karena dengan alat yang sama pun, studio yang sama, kalau operatornya beda, pasti juga hasilnya bisa beda gitu. Iya betul-betul. Jadi antara SDM dan alat tuh memang benar-benar harus klop gitu ya. Klop. Ya. Kalau dulu memang Sigma Mixing. itu rekaman di Jogja, sempat itu yang Kupu-Kupu Cinta itu. Ya kalau ya kadang itu ya, kalau istilah orang Jawa itu ono rego ono rupa, ada rupa ada harga, itu memang ke arah situ memang benar, didukung dengan SDM juga ya. Iya. Karena waktu itu memang kebetulan Sigma itu alhamdulillahnya waktu rekaman di Jogja memang memakai kualitas alat yang sudah standar gitu loh. Seperti itu. Ini ada dari sambungan dari Bang Edo nih. Kok aku nggak bisa buka chat ya, caranya gimana sih? Atau apakah softwarenya beda, Mas, gitu, yang mempengaruhi gitu? Ya, oke. Kalau kita ngomongin masalah teknis ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Dari alat, nomor satu, alat itu udah banyak banget. Satu mikrofon ya, dua audio interface atau sound card gitu ya. Bahkan software itu sendiri, software juga beberapa software punya karakter yang beda-beda juga gitu loh. Terus termasuk dengan kondisi ruangan studio, apakah soundproof, apakah ada diffusernya baik atau enggak, desain akustiknya bagus atau enggak, itu yang menentukan. Itu yang teknisnya. Nomor dua adalah non teknisnya adalah SDM itu sendiri gitu. Jadi memang kadang untuk menjaga konsistensi bahwa output audio dalam sebuah studio atau operator yang sama mendapat hasil yang sama juga
juga nggak tentu juga ada faktor X lagi. Yang kedua adalah faktor penyanyinya itu sendiri gitu loh. Contohnya Penyanyinya. nih, mungkin ya Mas nyanyi di hari pertama masih kondisi fit gitu ya. Nyambung Iya, lagu fit. kedua di hari kedua ternyata flu atau bindeng Ya. gitu ya. Atau kondisinya nggak fit. Dengan setting yang sama pasti hasilnya juga beda. Jadi faktornya itu tadi. Ada faktor teknis non teknis dan faktor eh, faktor X dari penyanyi itu sendiri. Jadi kalau kita X. ngomongin selalu apakah itu selalu alat yang jadi masalah, enggak juga. Kadang penyanyinya juga bisa jadi mana. Bisa penyanyi, bisa pemain musik ya. Karena kalau pemain musik mungkin main gitar gitu kan. Mungkin di hari kedua dia Iya. nggak mood terus mainnya fales-fales. Terus jadi nadanya nggak beraturan, tone-nya juga agak jadi, itu juga bisa jadi faktor juga yang menyebabkan kualitasnya nggak bagus. Iya, iya. Terkadang Ya, seperti itu. misalnya penyanyinya udah oke, musiknya udah Ya, oke, terkadang operatornya malah gitu Mas, yang nggak ya, settle gitu. ya kadang saya ngakuin juga karena operator juga sama aja kasusnya Heeh, kayak mungkin sama aja. operator juga ada capeknya juga kan. Ketika udah Heeh. capek mungkin nggak fokus juga itu bisa dia miss juga jadi dari segi setting. Ya, karena kan setiap setiap genre musik gitu ya. Mungkin kita ngomongin lagu pop dan lagu rock gitu, pasti settingnya udah beda. Pasti settingnya udah beda. Iya. Kemarin sempat ada juga nih kasus klien dari Semarang gitu ya. Jadi rekaman gitu tapi settingannya kayak gainnya terlalu besar, limiternya jadi kayak settingan rock gitu padahal lagunya pop. Jadi ya mau di mixing Oh, diakalin gimana pun tetap nggak dapat gitu loh. Karena iya, iya. suaranya jadi kasar, agak distort gitu. Padahal itu lagu pop, lagu halusnya. Jadi kadang seperti Lagu itu. halus. Ya kadang operatornya emang expert di musik-musik rock gitu ya. Dia kalau garap musik rock bagus terus. Tapi ketika ada klien rekaman musik pop ya tadi settingnya pakai setting yang rock tadi akhirnya nggak sinkron. Itu jadi masalah juga. Iya, iya. Oke, oke. Alhamdulillah nih banyak dapat ilmu nih dari Mas Dion nih. Sharingnya. Sharing pengalaman aja sih. Karena Oh kalau iya, iya ilmu kan betul. pasti berbasic sama teori gitu. Kalau ini mungkin saya lebih ke pengalaman aja sih, pengalaman. Experience ya. Ya, betul. Oke. Ini tadi ada terbesit pertanyaan gini. Selama mengaransemen sebuah musik, gitu, penyanyi yang paling oke gitu, yang pernah bekerja sama dengan Mas Dion, siapa kira-kira? Waduh. Contohnya kayak artis yang Meli misalnya, Meli Guslo atau siapa gitu ya. Ada gitu. Hampir semuanya pasti spesial ya, maksudnya karena siapapun penyanyinya pasti saya selalu berusaha optimal mungkin untuk membuat karya yang sinergi antara penyanyi dan musik menjadi suatu karya yang maksimal gitu. Jadi saya selalu bermindset bahwa penyanyi itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek gitu loh. Tapi semuanya ada kesatuan dalam sebuah karya, ya. Karena begini, ketika kita ngomongin masalah teknis gitu ya, teknis bernyanyi, kadang malah kontradiktif dengan ya tadi saya ngomongin soul gitu loh. Penyanyinya bagus, punya teknis yang tinggi, sering menang festival di mana-mana. Tapi ketika dia bernyanyi, dia cuma sekedar menyanyikan secara teknis aja, tapi tidak membawakan lagu. Kadang kan bernyanyi kan yang paling penting adalah bagaimana kita membawakan lagu. Kadang justru beberapa kasus malah lagu itu malah enak dinyanyikan yang penyanyi mungkin nggak ada pengalaman menang festival, teknis yang tinggi. Ya kadang betul. tadi kayak dia ngomong di awal sesuai porsi aja gitu. Iya, seperti itu. Terkadang seperti orang biasa aja, tapi dia menyanyikan dengan soul yang bagus atau ya dengan feel betul. dia yang bernyanyi oke gitu kan. Jadi lagu itu menjadi enak gitu kan. Ya maksudnya seperti betul, itu betul. ya. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih dari live kalau ada.
Mas, caranya buka chat tuh gimana sih? Nggak bisa. Di di bawah di Iya, scroll bisa nggak? Di scroll. nggak bisa scroll. Apa ya? Ya udah, Mas aja lah yang bacain. Iya. Ini Kayaknya nge-lag nih. udah nggak ada nih kayaknya. Ini ada karya terbaru dari Sigma Entertainment kan, Mas John juga nih baru keluar nih Lebaran ini. Iya, Iya. Lebaran Ini ini. baru keluar tadi baru lihat juga tadi. Oh, udah Di kan YouTube. dipublish di YouTube. Oh, saya mah belum nonton. Iya, Bang. Baru keluar tadi habis sholat tarawih kan langsung muncul di grup. Mantap. Ya, alhamdulillah walaupun kondisi seperti ini tetap berkarya Mas ya. Ya. Justru dengan berkarya dalam kondisi seperti ini ya justru lebih bikin pikiran menjadi lebih fresh. Betul. Daripada cuman diam aja di rumah kan lebih baik berkarya gitu. Mungkin banyak kalau kayak orang yang suka buat lagu, mungkin lagunya udah jadi gudang lagu di rumah nih. Nah, makanya selama beberapa bulan di rumah. Lihat lagi ya, apakah ada pertanyaan? Kayaknya ada nih. Dari segi kolaborasi arranger sendiri di satu lagu gimana Mas? Pernah lihat di deskripsi YouTube, musisi terdiri dari beberapa orang. Arranger oleh A, mixing mastering diserahkan ke B, gitar oleh C. Hal itu gimana plus minusnya gitu? Oh iya, betul juga ya. Ada yang seperti itu. Oke. Sebenarnya nggak masalah sih, maksudnya. Cuman plus minusnya adalah mungkin nggak semua arranger itu juga expert di mixing mastering gitu ya. Mungkin ada juga dia lebih expert di mixing mastering daripada arranger. Walaupun dua profesi itu ada pada satu orang itu gitu. Cuman ya kembali ke akhirnya ujung-ujungnya ke pendengar sih, ke klien. Kadang masalah yang arranger A, yang mixing mastering B itu kan lebih ke permintaan kliennya sebenarnya gitu loh. Kalau saya juga sering seperti itu juga. Biasanya saya cuma mengerjakan aransemennya, nanti yang mixing yang lain itu sering. Dan itu nggak masalah. Cuman mungkin ada minusnya, ini ngomongin minusnya nih. Kadang minusnya. Kan arranger itu kan sudah ada imajinasi atau gambaran bahwa penempatan balancing musiknya akan seperti ini, bahwa mungkin komposisi stringnya mungkin lebih baik di lagu itu mungkin justru agak ke belakang gitu, karena nggak terlalu dominan. Tapi ketika nanti di mixing kan itu kan kembali ke interpretasi mixing engineer-nya gitu kan. Nah, kadang ya ini juga pernah saya mengalami dulu waktu saya kerja sama sebuah label rekaman gitu kan. Saya punya band saya itu sebenarnya arah musiknya rock gitu loh. Rock. Komposisi udah ada, gitar elektriknya udah ada, distorsinya. Tapi ketika di label itu ternyata memang karakter mixing engineering-nya memang ke pop gitu loh. Jadi otomatis distorsinya agak ke belakang, masih ada distorsinya. Jadi karakternya jadi lebih ke pop. Nah, itu juga yang jadi minusnya kadang situ. Si arranger mungkin berkeinginan bahwa musik yang dia bikin adalah lebih ke pop gitu ya. Tapi ketika di tangan mixing engineer yang dia notabene banyak menggarap musik rock, otomatis nanti ya gitar elektriknya mungkin agak diangkat. Jadi karakter nuansa musiknya akan sedikit berbeda dengan yang diharapkan oleh arranger. Si penyanyi. Arranger. Ya, arrangernya. Tapi selama si penyanyi atau klien itu puas, nggak masalah gitu. Nggak masalah. Ya, karena saya juga orangnya nggak terlalu ngotot kalau
di mixing harus jadi kayak gini, enggak sih. Yang penting kembali ke klien aja. Kalau dalam koridor itu aman dan dinikmati pendengar juga enak, it's okay sih, nggak masalah. Sip. Ini ada lagunya bagus-bagus menyentuh hati. Lagu yang mana nih? Itu makna lagu apa dari cerita personel masing-masing? Lagu apa nih? Oke, Mas. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih mungkin nih dari saya. Oke, siap. Kalau misalnya ada nih minta aransemen ke Mas Dion, tapi dalam satu lagu itu ada beberapa genre kayak dangdut, rock di tengah misalnya, pop gitu. 3 atau sampai 4 lagu gitu. Itu kalau menurut Mas Dion sendiri seperti apa tuh? Oh iya, itu sering juga seperti itu. Jadi ada klien yang, Mas, aku bagian versionnya atau songnya kayak lagu ini. Nanti ketika masuk ref kayak lagu B gitu ya. Terus nanti bagian interlude kayak C. Itu sering juga seperti itu. Jadi nggak melulu klien tuh ngasih referensi satu jenis aja, karena klien sudah punya gambaran untuk bagian song seperti ini, bagian bridge seperti ini, bagian chorus atau ref seperti ini, interlude seperti ini, bahkan kodanya atau endingnya seperti ini. Itu nggak masalah selama sebelum eksekusi diskusi dengan ini sampai titik temu. Ya, diskusi seperti ini, dan mungkin bagi arranger itu juga make sense atau mungkin ya masuk akal juga ya, maksudnya dengan beberapa referensi tapi masih klop gitu, referensinya nggak jauh berbeda, itu masih bisa dieksekusi juga seperti itu. Iya. Jadi soalnya aman kan sih. karena ada banyak. Karena soalnya ada nih beberapa kayak tim nasid misalnya kan. Di tim nasid kan ada beberapa personel gitu. Terkadang di personel tuh mempunyai kekuatan masing-masing. Saya di satu orang ini dia di pop, jadi otomatis dia mengambil di bagian popnya gitu kan. Otomatis dia minta ini di bagian pop, di pop kan gitu. Ada lagi yang mungkin cengkok Melayu gitu misalnya kan. Minta di tengah seperti itu kan. Dan penting diskusi ya Mas ya di awal. Ya, diskusi. Jadi kembali ke nanti kebutuhan lagunya seperti apa, lebih enaknya seperti apa. Mungkin juga dibutuhkan juga pendapat di luar di grup tadi, karena kan akan lebih objektif ya ketika pendapat itu didapat dari mungkin di luar personil itu gitu. Mungkin temennya, mungkin di orang sekitarnya bagusnya seperti apa gitu. Iya betul. Oke Mas Jan, mungkin itu aja, nggak ada lagi nih pertanyaan dari chat IG-nya. Siap. Ntar lagi mau lebaran nih, mohon maaf lahir batin juga dari Sigma Entertainment. Sama-sama, mohon maaf juga kalau banyak salah. Ya, terima kasih dari Sigma Entertainment nih selama ini telah bekerja sama kan dalam mengaransemen lagu-lagu atau karya yang ada di Sigma Entertainment. Sama-sama, thank you juga buat Sigma Entertainment juga sudah memberi kepercayaan menggarap musik-musiknya sejak tahun berapa Mas Jede tadi? 2011 ya? 2011. 9 tahun. Luar biasa Sigma Entertainment. Alhamdulillah, semoga kerjasama ini semakin baik ke depannya Mas ya. Amin. Ini terakhir ada nanya lagi nih. Oh siap. Ini kayaknya udah dijawab nih tadi. Genre musik favorit Mas Dion dalam aransemen apa nih? Oke. Mungkin itu tadi. Seorang arranger pasti dalam eksekusi karyanya disesuaikan dengan kebutuhan kliennya atau lagunya. Makanya walaupun saya mengerjakan banyak lagu pop di Nasid, terutama di Sigma Entertainment, tapi saya sebenarnya sangat menyukai genre musik jazz gitu loh. Dulu waktu tahun 2000 saya bikin band-bandan itu, waktu umur saya 20-an gitu kan, saya bikin musiknya fusion, arah fusion, jadi jazzy gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika pop itu ya mungkin
ketika terjun di dunia arranger malahan, tapi ketika saya sebagai musisi, pelaku atau mungkin anak band gitu, saya sempat menggarap musik-musik jazz dulu. Ada satu album seperti itu. Sepertinya ke situ sih. Favoritnya jazz ya, maksudnya ya. Jadi kalau ketika mengerjakan lagu-lagu bernuansa jazzy, bukan jazz ya, jazzy, pop jazzy. Ketika kayak Sigma Hati-Hati Dengan Mata, wah itu udah mungkin dalam sekejap udah nggak pakai langsung mikir kalau gitu, gitu. Mungkin malah justru lebih gitu mikir, ya justru malah lebih mikir mengerjakan musik Kupu-Kupu Cinta daripada Hati-Hati Dengan Mata. Jujur. Oh, seperti itu. Ya, tapi kan kebutuhan di Sigma Entertainment kan lebih ke musik-musik pop gitu ya. Jadi saya fleksibel aja. Dapat jempol nih dari Bang Yudo Sigma. Oke Mas, Sigma udah Entertainment. kurang lebih 30 menit nih lebih. Oh siap. Udah bincang-bincang seputar aransemen musik digital ya, apalagi yang dari dulu sampai yang kekinian sekarang. Mungkin itu aja Mas, terima kasih atas sharingnya ya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Sama-sama. Salam buat keluarga, tetap jaga kesehatan. Sama-sama Mas, jaga kesehatan juga di tengah kondisi seperti ini ya. Betul. Oke, terima kasih Mas John. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.